Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this channel. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang bentuk simple present tense dan juga kalimat negatifnya dan juga penggunaan to be atau kalimat nominalnya dan juga kalimat verbalnya. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang present simple dalam bentuk apa? Bentuk questions ya. Jadi bentuk pertanyaannya. Nah, ini kita lihat questions in the present simples with be, bisa jadi dia pakaikan kata to be-nya, are formed by swapping the verb and subject. Oke, di swap ya. Ini maksudnya itu bukan di swap karena COVID ya, tapi di swapping ya. Swapping itu artinya ditukar tempatnya ya. Verbs dan juga subjeknya. Jadi ditukar tempatnya bila sebelumnya, contohnya di sini kita langsung lihat ada kata you are Canadian ya, you dulu subjek, kemudian are sebagai to be-nya dan juga dia seorang Kanada gitu ya, berasal dari Kanada, Canadian. You are Canadian. Ketika ditanyakan, jadilah kalimat itu di swap yang tadi itu adalah di change ya, positionnya itu. Jadi are dulu, baru kemudian you. Are you Canadian? Oke, baru kita taruh di sini di ujungnya adalah question mark-nya atau tanda tanyanya. So, ketika ditanyakan, you are Canadian, kalimat asalnya itu ketika menanyakan jadi dibalik ya ataupun ditukar posisinya, are you Canadian begitu. Nah, bagaimana bentuk formulanya itu adalah yang pertama coba kita lihat ya, am ya. Ya, kalau I am ya kan seperti yang kita pelajari di video sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa cek video sebelumnya di part 2 ya. Kemudian ada kata is dan juga ada kata are-nya itu to be dalam bentuk to be-nya. Nah, dia tetap akan bentuk questions, dia akan dibalik. Am I Canadian? Begitu ditanyakan. Kemudian is he or is she atau is it ya begitu. Nah, misalnya is it good? Is it good enough? Ya, misalnya is it nice ataupun is it tasty? Is it delicious for example. Nah, jadi itu pertanyaannya. Oke. Ataupun is she a student gitu ya. Oke, maka dia dibalik. Nah, dan juga jangan lupa question mark-nya untuk menandakan bahwa kita tuh lagi bertanya kepada orang, dan juga intonation ketika pronunciation-nya itu harus juga artikulasinya harus sama bahwa kita juga ingin menanyakan sesuatu kepada orang. Jangan kita tanya sama orang tapi kita tidak memiliki intonasi dalam bentuk pertanyaan begitu ya. Oke, baik. Kemudian are you atau are we atau are they gitu. Are you Canadian? Are we Canadian? Are they Canadian? Gitu ya untuk pertanyaan. Nah, further examples kita lihat di sini. Am I on time? Nah, saya on time nggak nih datangnya gitu ya. Am I gitu, bukan I am. Ketika kita bedakan pernyataan dengan pertanyaan. Kalau pernyataan berarti I am on time, saya tepat waktu datangnya. Tapi kalau misalnya saya tanya, apakah saya tepat waktu nggak nih? Ya, am I on time? Begitu. Nah, jangan lupa juga question mark dan juga cara pronunciation dan juga intonation dalam penggunaan kalimat itu dalam bentuk pertanyaan. Nah, kemudian am I on the list? Nah, saya masuk dalam list namanya enggak gitu kan? Am I on the list? Ataupun misalnya is he your brother? Ketika kita tanya apakah dia itu abang kamu atau adik kamu itu. Is he your brother? Ya, is it time to leave? Nah, sekarang apa? Udah bisa kita pergi gitu ya. Sudah bisa kita tinggalkan tempat ini atau sudah bisa kita pergi. Is it time to leave? Ya. Begitu. Atau is it time to go? Juga boleh ya. Jadi jangan lupa bentuk pertanyaannya. Where are we? Gitu ya. Where are we? Nah, ini juga ada bentuk pertanyaan nama itu WH question ya. WH question ini dia ya. Atau WH question ya, termasuk kata apa? Kata misalnya kata who, kata where, kata why, sorry, kata why, nah, dan juga nanti h-nya itu adalah kata how dan sebagainya gitu ya. Nah, ini ketika menanyakan bentuk seperti ini juga sama, kata where dulu baru kemudian to be-nya. Where are we? Gitu. Where are we? Ya. Ataupun misalnya are they friendly? Ya, ketika ditanyakan dalam bentuk ini kata sifat ya. Oke, are they friendly? Juga sama. Pokoknya dia akan selalu dibalik. Nah, misalnya kita ngomong kalimat pernyataan jadi I don't know where we are, kita bilang. Saya nggak tahu kita di mana nih. Tapi kalau misalnya kita di mana? Where are we gitu ya. Jadi ada bentuk kalimat question mark-nya di sini ya, dan juga kata where-nya. Oke. Nah, bagaimana bentuk questions ketika kita tanyakan dalam bentuk kata do dan juga kata does. Oke.
Contoh kalimatnya adalah kata you work in an office. Ya, you work in an office. Ini kalimat asalnya. Nah, kalau misalnya kita tanya sama orang, kamu kerja di kantor nggak? Nah, karena ini kata kerja, maka yang muncul adalah kata auxiliary-nya. Ya, ingat yang di video sebelumnya teman-teman bisa cek ya. Jadi ada kata do itu dipakai di subjeknya itu kata you. Misalnya you are you with a itu dipakaikan kata do. Nah, jadi dia muncul auxiliary-nya di sini. Do you work in an office? Ya. Oke, gitu. Kemudian kalau misalnya subjek itu kata she works. Ingat lagi bahwa kata kerjanya dalam bentuk simple present tetap harus pakaikan kata s ya di ujung kata kerjanya atau es yang ketika subjeknya itu adalah she, he, dan it. Oke, baik. Ketika ditanyakan di sini ya, yang muncul adalah apa? Kata does-nya. Auxiliary-nya yang muncul adalah kata does. Kenapa does? Karena subjeknya adalah kata she. Nah, kemudian seperti yang tadi kalau kata you itu yang keluar adalah kata do-nya. Nah, jadi berbeda ya. Nah, kemudian di sini does she juga sama harus diperhatikan kata work di sini nggak boleh pakai kata s-nya lagi. Dia harus tetap dalam bentuk base form. Kenapa? Karena sudah muncul kata does-nya. Nah, kita tambahkan kata does untuk menanyakan dan dia di awal sekali atau di awal kalimatnya itu karena dia di swap atau dibalik dengan subjeknya. Gitu. Does she work in a school? Jangan lupa question mark-nya. Nah, bagaimana cara memformulasikannya? Yang pertama kita lihat di kata do misalnya. Do I, atau do you, atau do we, atau do they. Ya. Nah, kalau kata does juga sama. Does he, atau does she, atau does it. Ya. Oke, does it work in an office? Misalnya seperti itu. Ya. Nah, contoh berikutnya itu adalah kata do they live in Paris? Ya. Nah, karena subjeknya kata they, maka di sini ditanyakan dengan kata do. Do they live in Paris? Ya. Oke, do you usually finish work at 4 p.m.? Ya. Do you usually finish? Ingat, finish work at 4 p.m. Ini ada keterangan kata waktunya ya, usually, biasanya gitu. Ini juga menunjukkan kalimat itu dalam bentuk simple present. Oke. Kemudian does Tom get up at 6 a.m.? Apakah si Tom? Karena Tom ini adalah subjeknya he, maka dia harus dalam bentuk does. Does Tom get up? Ingat, di sini tidak boleh pakai kata-kata s lagi, nggak boleh gets up, begitu. Kecuali kalimatnya dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Tom gets up at 6 a.m. begitu. Tapi kalau dalam bentuk pertanyaan, maka dia akan muncul auxiliary does-nya, ya, langsung bertanya seperti ini. Does Tom get up at 6 a.m.? Nah, atau penggunaan kata WH question, ya, kata when. When does the party start? Ya, juga sama muncul auxiliary-nya, dan di sini kata kerjanya juga harus sama, tidak boleh pakai kata s lagi. So when does the party start? Begitu ya. Nah, ini dia common mistakes ya yang biasa kita lakukan salah ya dalam kita ini. Does he finish work on time? Ini kalimatnya sudah benar ya, kalimatnya sudah ada kata auxiliary does, kemudian finish-nya juga tidak tambahkan kata s-nya. Oke. Nah, salah biasanya kita menggunakannya itu kita tambahkan lagi kata s atau as-nya di kata kerjanya. Padahal sudah muncul kata auxiliary di sini. Nah, maka does he finishes her work on time? Ini kalimatnya jadi kalimat yang salah ya. Jadi dia tidak boleh ditambahkan kata es atau s lagi. Kenapa? Karena does-nya itu sudah muncul. Baik, ya. Oke, demikianlah untuk bentuk simple present tense. Ya, silakan disimak di video-video sebelumnya bila ingin mengerti tentang lebih dalam tentang simple present tense. Ya, dan juga terima kasih sudah menonton ya video kami, dan juga teman-teman bisa menonton video-video lainnya. Kita akan membahas tentang soal TOEFL dan juga nanti akan juga soal IELTS. Oke, sampai jumpa. Thank you for watching the videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.